Innalillahi wa innalillahi rojiun telah berpulang ke rahmatullah kakak kami Sari bin Fulan pagi ini jam 5 subuh. Wah, di situ saya nggak bisa nangis, nggak bisa ngomong apa-apa bang, kayak kaget aja gitu, kayak ini benar. Pas kita datang pun memang udah ada di kain kafanin ya bang, itu tangannya gini tapi perutnya tetap besar bang, tetap gede. Ya Allah, saya ngerasa saat itu Sari itu masih ada loh di kita, dia masih melihat kita. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, jadi ruangannya itu kayak putih keabu-abuan. Sari itu sambil begini bilang gini, wah harusnya nggak kayak gini, harusnya tuh gue kayak lu masih hidup, gue nggak kayak gini. Saya diajak ke ruang tamunya, ibu mau ngomong apa? Dina tahu nggak sih? Kenapa? Sari itu sebenarnya meninggalnya nggak wajar. Gak wajar gimana? Dia tuh disantet. Disantet? Sama siapa? Ada yang bilang seorang sahabat itu datang ketika kita lagi susah, lagi jatuh, nah dia terus bantuin kita tuh. Tapi justru ketika kita lagi seneng, dia itu nggak datang. Bener nggak sih kayak gitu? Nah, gue hari ini kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman. Jadi sahabatnya itu meninggal dengan tragis. Langsung kita sapa. Halo Mbak Lina. Hai Bang Fajar, Masya Allah. Aku yang makasih banyak nih udah diundang di RJL. Jadi dulu punya sahabat yang ketika sekolah itu pacaran dengan pelatih ekskul lah gitu ya. Iya, betul. Dan mohon maaf, akhirnya temennya itu justru meninggal dengan tragis. Iya. Jadi pas terakhir meninggalnya itu keadaannya benar-benar udah perutnya besar banget. Perutnya besar? Iya, dan banyak tanda biru di badannya. Banyak tanda biru di badannya. Itu katanya ada fotonya juga. Aku boleh lihat nggak? Boleh, tapi ini cuma antara kita ya Bang. Oke, coba aku lihat dulu ya. Oke. Jadi ini penampakan terakhirnya. Waduh. Astagfirullah ya. Perutnya agak membesar gitu ya. Dan dianya tuh kurus banget gitu. Iya, benar-benar tinggal kayak kulit sama tulang aja sih Bang, udah nggak ada dagingnya. Benar-benar yang besar itu cuman perutnya aja. Ditambah lagi itu foto karena aku tutup kan. Kalau aslinya itu pas aku datang dibuka, terus di sini itu biru, di sini biru, sama di sini biru. Nah, yang di sini ini kayak telapak tangan orang, karena gini. Oke. Dan kayaknya menurut gue fotonya nggak bisa di share deh. Nggak bisa, soalnya ini ya kelihatan banget almarhum. Nah, setelah kejadian itu, Mbak Lina justru didatangin sama sosok yang menyerupai sahabatnya, lalu meminta tolong seperti itu. Sebenarnya bukan minta tolong sih Bang, jadi kayak dia tuh awal datang itu kayak, gue tuh harusnya masih hidup seperti kalian. Gue masih bisa kesana, kesini yang gue mau gitu. Ya sama seperti kalian, gak kayak gini gitu. Oke. Ditahan dulu ceritanya Mbak Lina. Okay. Nah, sebelum dimulai gue pengen ngucapin buat Paralang dan Erjel Satset selamat tahun baru. Semoga Paralang dan Erjel Satset nih di tahun baru ini semakin bahagia, terus yang ada masalah dipermudah masalahnya, terus yang lagi cari rejeki dipermudah. Pokoknya yang baik-baik lah untuk kalian semua. Lalu kita mulai, berikut adalah ceritanya.
Ya, Mbak Lina boleh diceritain awal mula kisahnya itu kayak gimana sih sebenarnya? Iya, jadi awalnya itu di perkenalan dulu nih ya Bang. Di tahun 2003, di masa-masa kita SMP. Nah, waktu itu di kelas 1 SMP, saya tuh masuk ke kelas 1-2 namanya. Jadi kelas 1 ruangan 2. Nah, di situ kita ketemu, ada teman saya bertiga lah saat itu. Ada saya, ada Gita, dan satu lagi ada Sari yang mau saya ceritain. Nah, di kelas 1 itu kita masih cari kayak jati diri lah. Kayak kita mau ngelakuin apa, kayak gitu. Nah, di situ selain sekolah kita juga di situ ada eskul. Nah, jadi ada OSIS, ada paskibra, ada basket, ada futsal saat itu. Nah, saya tuh tertarik sama eskul basket. Karena menurut saya kayak seru ya gitu main-main bola kayak gitu. Lucu aja gitu. Nah, pas saya masuk ke eskul tersebut, ternyata 2 teman saya ini juga ikut masuk ke eskul basket juga. Sari sama Gita ini. Jadi ya udahlah, akhirnya kita bertiga nih eskul basket. Nah, di situ tuh ada pelatih dari sekolah, namanya Pak Rahman. Jadi kalau misalnya kita pulang sekolah, biasanya kita sekolah tuh selesai jam 12. Nah, jam 1-nya kita tuh udah mulai latihan nih Bang. Dari jam 1 cuman sampai jam 2 atau jam 3 kita udah selesai. Cuman karena kita seneng, jadi kalau habis latihan tuh kita suka ada sparingan atau main sama anak-anak cowok lah sampai maghrib gitu. Abas nih ya, Abas. Apa tuh? Anak basket. Ya begitulah gitu. Sampai akhirnya kita di kelas 2 ini masuk di kelas 2 itu dikumpulin dalam satu tim. Jadi anak-anak basket ini dimasukin di kelas 2-3. Kelas 2 ruangan 3. Nah, di kelas 2 ini kita nambah personil nih, Bang. Ada satu Sonia. Nah, Sonia itu masuk ke grupan kita lah waktu itu. Nah, kita berempat ini memang sering latihan atau di luar sekolah pun sama-sama. Kalau untuk pribadinya ya, kalau saya tuh lebih senang ngedengerin curhatan anak-anak. Jadi kalau misalnya anak mau curhat ya pasti curhatnya ke saya. Nah, ada lagi namanya Gita. Kalau Gita tuh ya anaknya on time banget. Justru sebelum jam masuk sekolah, dia tuh 1 jam sebelumnya tuh udah datang. Kalau Sonia, anaknya ngaret parah. Masuk jam 7, mungkin jam setengah 8 dia baru datang. Itu Sonia. Nah, ada satu lagi nih namanya Sari. Sari ini cantik banget, Bang. Untuk anak sekolah atau anak perempuan dengan tinggi di atas 160 kayaknya oke lah ya gitu. Orangnya tuh putih banget, cantik. Saat itu tuh kita nggak kenal skincare, kita nggak perawatan gitu. Tapi Sari tuh wajahnya tuh bener-bener mulus, bener-bener cantik, dan sampai kakak kelas tuh banyak yang tertarik sama Sari. Banyak nih kakak kelas yang ngajakin kenalan, sampai kalau misalnya kita datang ke kantin tuh banyak yang jajanin Sari kayak gitu. Jadi emang bisa dibilang saat itu primadonanya sekolah kali ya gitu. Di kelas 2 itu, nah balik lagi nih Bang, kita tuh kalau pulang sekolah itu kan memang sering latihan basket. Waktu latihan saat di kelas 2 itu saya mulai ngerasa kok ada yang aneh ya gitu. Kayak ada yang beda lah dari Sari nih. Sari itu kalau lagi latihan itu kan kita nggak langsung main basket nih Bang. Kita selalu ada pemanasan atau olahraga sebentar lah. Latihan fisik biasa kita sebut gitu. Jadi kita harus selalu lari dulu atau apa gitu. Nah, kalau kita latihan fisik nih, saya, Gita, sama Sonia, Sari beda. Kalau Sari ini selalu ngobrol sama Pak Rahman. Jadi Pak Rahman tuh kayak cuma nyuruh anak-anak, oh nanti sprint ya dari sini ke sana. Terus atau nanti naik ke tangga ya, terus turun lagi, kayak gitu aja gitu. Tapi selebihnya, Pak Rahman itu nggak mantau kita. Justru Pak Rahman ini selalu ngobrolnya sama Sari. Kenapa sih? Kayaknya deket banget sama Sari kayak gitu. Kalau pulang habis latihan itu, kita selalu ngumpul di depan sekolah. Nah, di depan sekolah kita tuh ada satu warung kios, kalau sekarang bilangnya warung Madura kali ya Bang. Nah, waktu zaman kita itu dibilangnya warung AA. Itu tuh selalu ngumpul nih, semua anak cowok kayak anak cewek tuh bener-bener ada di warung AA. Kebetulan di warung AA tuh ada bangku kayak bangku bakso yang panjang kayu gitu. Kita suka ngumpul di situ. Kebesokannya pas sekolah, Sari bilang, dia bilang gini,
Lin, kemarin gue ketemu sama Pak Rahman, kata dia. Terus dia ngajakin gue ketemuan nanti di warungnya A, kata dia. Kapan? Gak tahu, kayaknya pulang sekolah, kalau enggak ya pulang kita latihan gitu. Oh ya udah, temuin aja. Nah, saat itu kita sekolah, ternyata pulang sekolah tuh Pak Rahman tuh nggak nemuin Sari. Jadi kita ternyata latihan dulu. Setelah kita latihan, ketemulah di warung AA nih sama Pak Rahman. Saat itu di warung itu posisinya banyak anak cowok sama anak cewek yang habis latihan basket kumpul di situ. Yang tadi saya bilang tuh ada bangku panjang. Kita tuh duduk di bangku itu, di ujung bangku itu ada Sari sama Pak Rahman. Mereka tuh ngobrol berdua. Dari ujung tuh saya perhatiin, kok mereka kayaknya akrab banget ya gitu, sambil bercanda-bercanda. Kayak ada yang beda deh gitu. Sempat mikir kayak gitu, kayak ada yang beda deh. Ya udah deh. Gak lama Sari tuh izin. Nih gue duluan ya, kata dia. Wah, lu balik gitu. Ya naik apa? Ini dianterin sama Pak Rahman. Gitu. Oh ya udah, oke. Ya udah dianterin tuh dia sama Pak Rahman. Nah, kalau kita tuh pulang semuanya naik angkot. Jadi setelah Sari pulang sama Pak Rahman, kita juga yaudah yuk pulang aja yuk gitu. Pulang, kita naik angkot, kebesokannya kita sekolah lagi. Nah, kebetulan saya sama Sari itu kalau misalnya datang ke sekolah itu suka bareng. Bukan bareng berangkatnya ya, tapi waktunya tuh suka samaan gitu. Sampai di kelas, Sari ngomong, Lin sini deh. Kenapa? Gue mau cerita Pak Rahman, kata dia. Kenapa emang Pak Rahman? Kemarin lo lihat kan gue berdua sama Pak Rahman, kata dia. Iya gue lihat gitu. Setiap latihan gue selalu berdua sama Pak Rahman. Kemarin Pak Rahman nembak gue, kata dia gitu. Terus, lu gimana? Iya gue bilang jalanin aja dulu. Berarti lu juga suka? Iya, kata dia. Terus lu nyaman? Iya. Ya udah jalanin aja. Ya karena emang ngerasa temen nyaman juga dan nggak gimana-gimana, dan posisinya saat itu memang Pak Rahman juga belum nikah, masih muda. Jadi ya udahlah gitu. Ya udahlah. Nah, dari semenjak kejadian itu saya sering ngelihat Pak Rahman sama Sari itu lebih dekat lagi. Maksudnya suka ngobrolnya tuh lebih sering, kayak sering datang juga Pak Rahman kalau misalnya istirahat ke kantin kayak jajanin Sari kayak gitu. Terus suka lihat Sari itu ngobrol. Nah, sering banget dianterin pulang nih sama Pak Rahman. Dan zaman itu tuh masih gini Bang, kalau misalnya orang pacaran itu terkenalnya, nanti malam Kamis gue apelin ya gitu, malam Minggu gue apelin ya kayak gitu. Nah, Pak Rahman itu setiap kali malam Kamis sama malam Minggu tuh suka datang tuh ke rumahnya Sari. Sampai satu ketika Sari tuh dapat teguran lah dari orang tuanya. Karena keluarganya Sari itu keluarga yang memang sebenarnya menentang anak-anaknya pacaran. Entah itu, Sari itu 3 saudara. Jadi ada abangnya, ada Sari sama adiknya. Dan abangnya sekalipun itu emang gak boleh pacaran. Apalagi Sari yang masih SMP kelas 2. Tapi bukan yang menentang seperti, oh gak boleh pacaran ya gitu. Jangan sampai bawa pacaran. Enggak, orang tuanya Sari itu kayak ngasih tahu ke Sari itu lebih kayak, kamu nggak usah pacaran ya, apalagi bawa Pak Rahman ke sini, dia tuh guru kamu kayak gitu. Nah, ini kalau zaman sekarang nih kejadiannya nih, udah viral pasti tuh skandal guru dan murid. Wah pasti, apalagi ini pacaran. Nah setelah kejadian itu, Sari itu sebenarnya rada takut nih sama bapaknya. Karena Pak Rahman dengan usianya yang mungkin udah lebih dewasa dari kita gitu. Jadi dia lebih tahu nih cara mengatasi orang tuanya gimana. Pak Rahman itu suka datang ke rumahnya tuh sambil ngobrol sama bapaknya Sari. Jadi ngambil hati kali ya Bang saat itu. Berjalan sekian bulan, tiba-tiba Sari cerita ke saya. Lin, gue mau dipindahin sekolah sama bokap gue, kata dia. Hah? Kemana? Saya pikir deket nih Bang. Ke Jepara. Ke Jepara? Lu seriusan ke Jepara? Iya, di Jepara. Terus kapan gitu? Kayaknya bulan depan deh. Itu cepet banget Bang. Jadi Sari ngomong, gak lama dari situ semuanya diurus, Sari langsung berangkat ke Jepara. Jadi dia tuh di Jepara dititipin di rumah tantenya.
setelah Sari di Jepara itu memang kita masih komunikasi, tapi komunikasinya bukan berarti lewat telepon atau apa. Zaman itu kayaknya kita belum ada handphone ya bang. Maksudnya ada handphone tapi nggak semua orang itu pegang handphone, cuma orang-orang tertentu yang pegang handphone. Nah, jadi kalau misalnya Sari lagi liburan sekolah, kayak misalnya lagi semesteran, kayak gitu selesai semesteran gitu, Sari suka ngabarin kalau dia udah di Pamulang. Dari berempat ini yang rumahnya jauh itu cuma saya rumahnya di Parung. Nah kalau Sari, Gita sama Sonia itu memang anak Pamulang, jadi kalau misalnya kumpul tuh paling jauh ya saya. Nah saat itu Sari bilang, gue udah di Pamulang nih, ke rumah dong gitu. Ya udah kita main nih ke rumahnya Sari naik angkot kayak gitu, cerita-cerita Sari di sana kayak gimana. Nah lu betah nggak di Jepara? Betah sih, cuman jadi dia ada rasa nggak nyaman sama anak dari tantenya. Jadi sepupunya itu suka nyuruh-nyuruh dia yang kayak ambilin remote tuh, ambilin minum dong kayak gitu. Itu Sari rada nggak nyaman. Cuman karena memang di situ Sari numpang lah ya istilahnya, akhirnya ya Sari mau aja, manut-manut aja. Di situ ternyata Sari tuh nggak ketemu sama kita aja bang. Jadi Sari tuh masih suka ketemu sama Pak Rahman. Mungkin bisa dibilang kalau zaman dulu tuh disebutnya backstage kali ya. Jadi mereka suka ketemu diam-diam gitu. Nah, Sari itu cerita, gue ketemu semalam sama Pak Rahman. Di mana? Di rumah lo, bukannya bokap lo nggak boleh? Enggak, gue ketemu dekat masjid. Jadi mereka tuh kalau ketemuan itu di dekat rumahnya Sari. Nah, di situ arah mau ke masjid. Jadi dia ada ketemuan di arah mau ke masjid itu. Terus gitu, gak ada yang ngeliat. Gak ada sih gitu, gue juga gak berani lama-lama, gue takut bokap gue lihat kata dia. Oh ya udah, ternyata mereka masih berhubungan tuh bang. Nah Sari balik lagi ke Jepara, sampai akhirnya kita lulusan SMP. Saya pikir Sari itu bakalan balik lagi dari Jepara ke Pamulang gitu. Gimana lu balik ke sini kan gitu, lu mau sekolah di mana? Biasalah kita berempat tuh nanya-nanya lu mau masuk di mana. Kebetulan sebenarnya kita bertiga ini, saya nih bertiga tuh dapat beasiswa dari basket untuk masuk ke SMA selanjutnya di situ juga gitu. Nah tapi dua teman saya ini nggak mau ngelanjutin, yang lanjutin cuma saya. Jadi saya melanjutin sekolah di SMA di tempat itu. Kalau yang dua teman saya lagi itu di daerah Pamulang, ternyata Sari masih di Jepara bang. Di Jepara ya masih kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya liburan dia pulang, ketemu kita sama Pak Rahman, sampai akhirnya di kelas 3. Nah, di kelas 3 itu saya masih ikut eskul yang memang masih dilatih sama Pak Rahman. Di situ kita sekelas tiba-tiba dikasih undangan sama Pak Rahman. Disebarin undangan, pas saya lihat, ternyata undangan nikahan Pak Rahman sama cewek lain. Saya sempat kaget nih bang, kan Pak Rahman masih sama Sari, kok bisa sih Pak Rahman nikah sama cewek lain gitu. Dan cewek lain ini rumahnya tuh deket banget sama Sari, deket banget, benar-benar cuma beda gang aja bang gitu. Lah kok nikahnya sama cewek ini? Oh yaudah gitu. Ya karena masih anak-anak juga kali ya bang, jadi nggak mikirin apa-apa lah gitu. Saya datang ke acara nikahannya Pak Rahman, saya, Gita sama Sonia. Kita datang, ya udah kita ngelihat emang benar Pak Rahman itu nikah dengan seusianya dia ya, bukan nikah sama anak murid tapi memang seusianya. Setelah itu nggak lama tuh Sari pulang dari Jepara, kelulusan SMA. Sari cerita ke saya, lu udah tahu? Iya, aku udah tahu. Dia nikah kan gitu sama adalah salah satu namanya ya di daerah situ. Karena tetangganya Sari juga jadi dia kenal gitu. Lu udah tahu? Tahu. Dikasih tahu siapa? Adalah keluarga gue yang ngasih tahu. Saat itu tuh Sari benar-benar kalau dibilang tuh kayak hancur banget ya bang. Dia selama di Jepara benar-benar nggak pacaran dan nggak kenal cowok manapun. Sari tuh ya udah masih sama Pak Rahman walaupun backstreet dari orang tuanya, tapi dia tetap menjaga hubungan dia sama Pak Rahman. Dia ngerasa kecewa, dia ngerasa hancur, sampai akhirnya ya udahlah, fokuslah ngejalanin hidup. Waktu itu sampai di Pamulang, ngelanjutin kuliah di daerah Tangerang. Sambil Sari kuliah, Sari itu kenal sama salah satu cowok lah di dekat rumahnya, gitu. Namanya Ardi.
Setelah deket, Sari cerita lagi ke saya. Dia bilang, Lin, gue mau nikah katanya. Serius? Iya, yakin lu? Yakin. Si Ardi bilang katanya udah siap katanya. Tapi kan lu masih kuliah. Nah saat itu dia masih kuliah. Tapi kan lu masih kuliah. Gak apa-apa, dia mau biayain gue kata dia gitu. Oh ya udah. Sari nikah, itu pun Pak Rahman tahu kalau posisinya Sari nikah. Mereka tuh saling tahu gitu karena memang masih deketan kan bang gitu. Udah selang berapa tahun kemudian Pak Rahman tuh ternyata masih cari tahu tentang keberadaan Sari. Entah itu dari media sosialnya, entah itu dari orang sekitarnya, sampai nyari tahu tuh ke orang-orang terdekatnya. Mereka kayak, bagi dong nomornya Sari, bagi dong nomornya Sari. Nah, satu ketika Pak Rahman ini dapet lah nomornya Sari dari salah satu akun media sosialnya Sari. Ternyata mereka komunikasian lagi nih bang. Mereka komunikasian, mereka juga sempat ketemuan. Padahal posisinya saat itu mereka udah sama-sama punya pasangan ya, udah sama-sama nikah. Sari cerita ke saya, gua ketemu sama Pak Rahman katanya. Oh ya? Iya. Terus ya gitu, dia ngajakin makan gitu, ngobrol. Nah, udah berapa kali ketemu Sari tuh ngerasa kayak ini tuh salah, dia bilang. Kayaknya gue ngerasa ini salah deh, Lin. Menurut lu gue harus apa? Yang baik ya lu aja gimana gitu. Karena mau saya ngarahin kayak gimana pun, kalau orang itu udah punya pilihan gak mungkin dong ngikutin pilihan saya sebenarnya. Ya lu aja baiknya gimana gitu. Gue jauhin aja ya katanya. Ya udah. Akhirnya dari situ semua media sosialnya Pak Rahman itu diblok sama Sari. Termasuk nomor teleponnya Pak Rahman. Itu diblok sama Sari. Nah, satu ketika Sari cerita, Lin, kemarin Pak Rahman telepon gua. Terus, tapi yang angkat bukan gua. Terus siapa? Suami gua. Jadi Pak Rahman itu nelpon pakai nomor yang berbeda, bang. Sari nggak tahu kalau itu nomornya Pak Rahman. Diangkatlah sama suaminya. Terus dia ngomong apa? Dia bilang sama si Ardi. Dia bilang katanya, boleh nggak sih kalau saya berteman sama Sari? Gitu. Lah, di situ tuh. Iya, gitu. Dan di situ tuh kayak cowok ya bang, berteman. Jangankan cowok berteman, ini mantan loh, berteman. Otomatis kan suaminya langsung bilang, ya jangan lah, nggak diizinin. Terus habis gitu gimana? Ya dimatiin sama laki gue, kata dia gitu. Dimatiin. Nah, setelah kejadian itu, ya udah, berarti kan kita udah nggak komunikasi lagi nih sama Pak Rahman. Bener-bener udah lost lah gitu aja. Saya tuh dari beberapa bulan itu memang sama Sari ini, ayolah diet, makan sehat yuk, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada program makan sehat atau kayak misalnya ada olahraga apa gitu, Sari tuh selalu info ke saya. Kita suka video callan itu di jam 11 malam sampai jam 2 malam gitu. Nah, kalau video callan tuh emang kita cuma berdua karena memang yang jalanin program itu kita berdua doang. Dia kalau misalnya video callan tuh kayak ngasih tahu badan gue yang udah jadi ini loh gitu. Biasalah kita pamer-pamer buat motivasi lah gitu, saling motivasi. Nah, saat itu enggak bang. Saat itu dia gini, lo mau lihat nggak? Katanya, apa? Jadi handphonenya dia diarahin ke cermin, tapi ada badan dia gitu. Lo lihat ya perut gue gede, katanya. Hah? Kok gede? Logikanya bang, saat itu kita lagi program diet. Harusnya perut dia kecil, kecuali dia hamil. Tapi lu lagi nggak ngisi kan? Enggak. Kok bisa gede sih? Iya lu lihat deh, kata dia. Terus sama tangan yang satu, keras tahu. Beda, nggak lembek, kayak batu. Kayak batu. Terus lu udah ke dokter belum? Gue udah bilang sih sama laki gue. Terus gue mau cek di daerah BSD, dia bilang gitu. Oh ya udah. Kapan lu ngeceknya? Nanti lu nunggu laki gue libur, dia bilang. Oh ya udah. Nah, setahu saya itu dia benar-benar cek di rumah sakit sampai akhirnya dioperasi bang. Dioperasi. Setelah operasi ternyata itu dia lebih sakit lagi, perutnya lebih besar lagi. Memang itu juga masih video call, dia bilang lebih besar lagi. Nah, di awal tahun 2021 saya nggak bisa nemuin kabar dari Sari. Semuanya
tiba-tiba hilang. Kita punya grup WA, itu setiap kali nge-tag nama Sari atau kita panggil Sari lah gitu ya, itu nggak ada sautan lah ya dari Sari. Kita japri sendiri pun Sari nggak pernah ngomong apa, bener-bener nggak jawab. Kita telepon nggak bales, nggak diangkat sama sekali. Nah saat itu 2 teman saya ini, Sonia sama Gita kan, mereka tuh kerja yang satu di resto, yang satu di coffee shop. Mereka punya libur yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau ketemu tuh saat itu nggak tahu kenapa kayak sulit banget gitu loh Bang. Kok nggak bisa ya ketemu sama mereka, kok sesulit ini ya gitu. Pengen ke rumah Sari maksudnya, tapi nggak bisa ketemu, waktunya tuh nggak bisa. Nah kalau saya sendiri memang ada usaha di rumah, jadi keseharian saya ya lebih banyak di rumah, kecuali ada event-event. Kalau misalnya ada event ya saya ikut, baru kerja gitu. Kalau nggak ada ya saya di rumah. Nah saat itu pas saya lagi olahraga pagi-pagi, tiba-tiba adanya di grup itu ada chat. Pas kita baca dari Sari, dari Sari nih. Tapi kok bahasanya beda Bang, kayak bukan dari Sari. Dia cuma bilang ini Lili itu adiknya Sari. Kalau dia bilang kalau Kak Sari sakit, itu udah parah dan udah nggak kenalin orang. Di situ cuman kayak kaget, kayak kok bisa nggak kenalin orang, kan berarti udah separah itu ya Bang. Terus saya bilang lagi di grup, sakit apa Li? Kok bisa? Tapi Lili nggak jawab, hilang tiba-tiba. Gita sama Sonia waktu itu masih kerja Bang, jadi nggak bisa libur langsung ke rumah Sari tuh nggak bisa. Yang bisa tuh cuma saya. Gimana nih? Gua ke rumah Sari ya. Ya udah sana, lu ke rumah Sari. Cek deh keadaannya kayak gimana gitu. Maksudnya nggak kenalin orang tuh sakit apa? Kok bisa gitu. Dari situ saya inisiatif sorenya ke rumah Sari. Dan kebetulan memang diinfoin tadi itu Sari memang tinggal di rumah ibunya. Sebelumnya kan dia di rumah suaminya, ternyata pas sakit tinggal di rumah ibunya. Saya datang ke rumah ibunya, saya ketok Bang. Pas saya sampai, jadi rumah Sari itu emang dikelilingin sama keluarganya Bang. Jadi pas masuk ada rumah neneknya, rumah bibinya baru di tengah, di pojok sini tuh rumah Sari. Saya masuk, di halaman itu yang biasanya kalau saya main itu rame, itu sepi Bang, nggak ada orang sama sekali. Saya masuk ke dalam rumah Sari, saya ketuk. Assalamualaikum. Kok nggak ada yang jawab? Sampai hampir 3 atau 4 kali saya ketuk, baru ada jawaban. Waalaikumsalam, sebentar. Pas buka pintu, saya lihat ibunya. Lin, Sari gitu. Iya, Lina mau lihat Sari kenapa? Ayo masuk. Nah, rumah Sari itu kalau masuk ke dalam rumahnya itu, jadi ini pintu, ini kayak jalanan lorong gitu. Nah di depannya itu langsung kamarnya Sari Bang. Pas saya ditarik sama ibu, digandeng sampai ke depan kamarnya Sari, di situ saya kaget banget sama keadaannya Sari Bang. Yang saya lihat Sari saat itu, dia kan orangnya tinggi ya Bang, cantik banget. Di situ saya astagfirullahaladzim, beda banget Bang. Bener-bener tulang yang dibalut sama kulit, ininya tuh sampai kempot banget, kayak tengkorak, perutnya besar. Dia cuma pakai pampers. Saya masuk, Sari tuh pakai kasur yang di bawah Bang, kasur lantai, yang kecil itu loh, yang kecil tuh bisa dibilang 90 kali 200 mungkin ya, yang kecil. Nah karena kamarnya itu kan gak gede Bang, jadi ini kasur, ini tuh ada AC. Nah Sari tuh melintang tidurnya. Saya duduk, saya kaget, saya sempat ngelihat ke arah AC, itu AC tuh kalau nggak salah 16 atau 17 derajat, berarti kan dingin banget ya. Orang saya aja sampai menggigil pas masuk, dingin banget. Saya duduk, terus saya nanya sama ibu, ini udah lama? Iya udah lama Sari begini. Terus ini bisa diajak, karena kan mata Sari itu kebuka ya Bang, harusnya bisa diajak ngobrol. Ini bisa diajak ngobrol Bu? Udah enggak. Yang terus ini apa? Saya bilang. Jadi ada baskom. Di dalam baskom itu ada batu es Bang. Ada apa ya, kalau
lap gitu, kayak sapu tangan lah ya. Sapu tangan, ini untuk apa? Saya bilang. Sari suka panas. Panas? Kenapa? Ini kan AC udah dingin banget. Pas saya lagi ngomong gitu, tiba-tiba Sari bilang gini, panas ke badannya, panas. Ini diapain Bu? Ambil aja Lin batu esnya. Jadi batu esnya saya ambil. Terus balurin aja ke badannya. Saya balurin ke badannya. Kayak gini Bu setiap hari. Iya setiap hari. Jadi pakai pampers Bang, pakai baju, tapi baju itu digulung ke atas. Terus pas sambil saya lap gini, perutnya itu gedenya tuh kayak nggak rata orang hamil gitu. Bang Fajar tahu Batu Kali kan ada tajam-tajamnya, runcing-runcingnya, kayak gitu. Kok begini sih Bu? Iya, di sini ada, kalau bilang biru bukan biru ya Bang, kayak kehitaman gitu di sini sama di sini. Nah, yang di sini ini kok kayak jari-jari orang, kayak telapak orang, kok kayak gini yang di belakang. Sari cuma bisa bilang panas. Saya usap-usap. Sampai akhirnya Sari diem, oh udah Lin, udah. Oh ya udah. Udah, saya taruh lagi batu es, saya ngobrol. Ya Allah, kok pantes saya WA nggak dibales. Saya telepon gak diangkat, ya begini nih. Gak lama Sari merasa kayak panas lah gitu Bang, panas. Ya udah deh Bu, ini balurin lagi. Sambil dibalurin tuh saya ngeliat ke arah AC Bang. Jadi pas di Sari ini kan ada AC di sebelah sini. Nah kalau AC itu kan ada lobangan untuk masuk selangnya ya Bang. Iya. Terus saya ngeliat gini, pas sambil saya ngeliat gini, ada sosok hitam, setengah aja sih Bang. Cuman kayak kulitnya tuh kayak ngelupas-ngelupas. Itu apa ya? Karena saya udah ngerasa nggak nyaman diliatin sosok itu gitu. Sosok itu tuh ngeliatin ke arah kita gitu. Saya nggak ngomong sama ibu. Saya nggak lama dari situ, saya izin pamit. Bu, Lina pamit ya. Nanti dia Lina kesini lagi sama anak-anak. Soalnya Lina mau ngabarin juga nih ke anak-anak. Ayo udah. Saya salin ke ibu, saya ambil tangannya Sari. Niatnya itu mau pengen cium, pengen gue balik ya gitu kayak. Tiba-tiba Sari narik tangan saya. Bukan Sari. Hah? Bukan Sari? Iya. Mau keluar tapi nggak bisa. Nggak bisa. Terus saya bilang gini. Saat itu yang ada di pikiran saya Bang, sejahat apapun, entah itu manusia, entah itu sosok, kalau kita kasih pengertian tentang kasih, cinta, pasti mereka akan luluh. Terus saya bilang, kebetulan ibu tadi cerita memang hari Jumat itu akan ada Pak Ustadz yang datang buat doain Sari. Kamu keluar ya dari badan Sari, sambil saya lus-lus tangannya. Nanti hari Jumat ada Pak Ustadz yang kesini. Nanti dibantu Pak Ustadz kamu keluar ya. Gak bisa. Ya. Terus saya bilang, kalau sampai Sari sadar, Sari bisa diajak ngobrol sama kita, nanti juga Sari bakalan ngedoain kamu ya. Aku juga bakalan doain kamu kok gitu. Kamu bakalan ada di tempat yang lebih baik, enggak di sini. Enggak bisa. Masih gitu aja. Enggak bisa. Ibu, ini gimana? Ibunya cuma bengong aja, kayak kaget ngelihat keadaan kayak gitu, kayak kaget. Saya sendiri kayak yang, gue harus apa? Kayak ini gimana gitu. Cuman kayak ngebujuk sosok itu untuk keluar ya. Sampai akhirnya dia narik tangan saya, kayak marah Bang. Ayo kamu keluar ya. Kok marah? Ya udahlah. Ya udah saya pamit. Saya bilang sama ibu, Bu nanti saya kesini lagi ya. Iya. Sambil ibu nganterin saya gitu, dia bilang sebenarnya Sari itu kayak takut Bang. Sendirian tuh takut. Sewaktu dia sadarnya ya sebelum ini gitu, dia selalu bilang ibunya lagi ngejemur pakaian aja, ibu, dia selalu manggilin ibunya karena kan suaminya kerja, ya di rumah itu ya ibunya, ibu, jadi nggak mau ditinggal Bang, bener-bener nggak mau ditinggal sama sekali. Kenapa? Kenapa sih ibu nggak mau ditinggal? Nggak tahu, Sari itu kayak ngerasa takut dia. Dalam hati saya,
apa jangan-jangan saya mau udah ngeliat sosok itu, saya pikir gitu. Sampai akhirnya saya bilang, oh ya udahlah Bu, doain aja, mudah-mudahan nanti hari Jumat Pak Ustadz kesini, Sari sehat lagi, saya bilang gitu. Oh ya udah, iya mudah-mudahan ya Lin, gitu. Iya doain ya Lin, iya ntar juga Lina kesini lagi kok, katanya gitu. Ibu yang sabar, ibu yang kuat, kata. Iya, saya pulang. Saya pulang, malamnya saya ngomong ke anak-anak keadaannya Sari kayak gimana. Saya bilang, Sari sakitnya parah banget. Kebetulan saya sempat foto, saya kirim lah ke grup. Saya bilang, keadaannya kayak gini. Anak-anak semuanya kaget, shock, gak nyangka. Yang tadinya cantik banget, yang tadinya Masya Allah banget, ini kok ya Allah, kok bisa kayak gini gitu. Kok jahat banget nih, kok bisa penyakit bikin orang kayak gini gitu. Nah saya tanya, kalian tuh bisa kesini kapan? Saya bilang gitu. Kapan kita bisa jenguk Sari? Gue gak dapat libur. Kebetulan yang dapat libur tuh waktu itu Gita. Gue dapat tapi Kamis. Terus Sonia jawab, ya udah deh ntar gue request libur deh Kamis. Ya udah kita Kamis ke rumah Sari ya gitu. Ya udah gitu. Kita udah rencanain memang mau ke rumah Sari nih Bang. Nah pagi di hari Rabu, balik lagi saya masih olahraga, itu tiba-tiba saya dapat japrian dari WhatsApp-nya Sari. Kalimatnya kali ini gini, Innalillahi wa innalillahi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah kakak kami Sari bin Fulan pagi ini jam 5 subuh. Wah di situ saya nggak bisa nangis, nggak bisa ngomong apa-apa Bang, kayak kaget aja gitu, kayak ini benar deh. Karena itu bentuknya japri ya Bang, bukannya di grup kita. Saya langsung ngechat lah di grup. Kalian dapat japrian ini gak sih? Iya bener, Sari meninggal. Terus gimana? Wah gimana ya, hari ini gue masuk lagi. Nah Gita sama Sonia ini memang mereka kan kerja pagi nih kebetulan. Mereka kerja sore. Gue dapet shift 2 nih gitu, sama gue juga dapet shift 2, berarti lu masih bisa dong ke rumah Sari gitu. Masih bisa, ya udah lu jalan sekarang Lin. Iya gue jalan sekarang. Akhirnya itu pagi-pagi Bang, jam 7 atau setengah 8-an lah gitu. Saya langsung prepare, langsung ke rumah Sari. Nyampe di rumah Sari itu parkiran di depan gangnya itu bener-bener udah rame banget. Saya taruh motor di situ, saya kabarin, gue udah di sini nih gitu. Oh ya udah yuk. Datang ke sana tuh emang keluarga mereka, Sari itu emang keluarga besar ya Bang. Jadi udah rame banget. Saya ngeliat ada ibu lagi nangis. Saya samperin ibu. Bu, ya Allah, dia megang tangan saya. Ya Allah Lin, katanya. Sari nggak ada tadi subuh, katanya. Sambil ngelus-ngelus tangan saya. Kok bisa Bu? Iya ibu nggak tahu, tadi lagi ngejemur. Terus tiba-tiba ibu ngeliat datang Sari udah kayak begitu, katanya. Jadi Sari meninggal nggak ada yang nemenin? Nggak ada yang nemenin Bang. Nggak ada meninggal, nggak ada yang bimbing gitu loh. Ya Allah. Terus gimana Bu? Ya udah ikhlas aja ya gitu. Sari yang penting udah nggak ngerasain sakit, udah tenang di sana gitu. Iya Helin doain. Gitu. Gita juga sama, Sonia juga sama. Sampai pas kita datang kan memang udah ada di kain kafanin ya Bang gitu. Itu tangannya gini tapi perutnya tetap besar Bang. Tetap gede. Ya Allah. Saya ngerasa saat itu Sari itu masih ada loh di kita. Dia masih melihat kita. Gitu. Kita bertiga tetap ada di depan Sari, tiba-tiba teman tuh bilang gini, Lin gue gak bisa lama karena gue harus kerja. Kebetulan mereka yang satu kerjanya kan di Bintaro, yang satu di Cernde kan. Jadi harus berangkat lebih awal. Gue berangkat sekarang ya gitu. Dan saya pun memang dekat. Jadi kita tuh sahabatan tuh nggak cuman sahabatan sama Sarinya aja, sama keluarganya pun memang dekat gitu. Jadi ada seberapa besar bagian keluarga atau saudaranya Sari itu kita kenal gitu. Jadi kalau misalnya saya tinggal di situ pun masih ada yang saya kenal. Ya udah nggak apa-apa, lu berangkat aja gitu. Ntar kasih tahu ya makamnya di mana gitu. Iya.
Setelah itu Sari disolatin dulu di masjid. Setelah disolatin di masjid dibawa ke makam. Sempet lihat terakhir mukanya Sari? Enggak. Posisi memang udah di kain kafanin udah diikat. Jadi udah siap buat ke masjid. Nah, itu yang benar sih sampai sekarang kenapa saya harusnya lihat ya Bang. Untuk yang terakhir kalinya. Dari situ udah kita ke masjid, ke makam. Kebetulan memang ke makam itu jaraknya sekitar 5 kilo lah dari rumahnya. Dan waktu itu belum ada ambulan, jadi pakai mobil bak dibawanya almarhum Sari di keranda. Sampai di tempat pemakaman itu semua keluarga besarnya ngikut, ngiringin. Dan memang ada keanehan di saat saya ngelihat wajah dari keluarganya. Rada beda. Kok kayak mereka tuh sesekali kayak bisik-bisik kecil kayak gitu. Terus kayak wajahnya beda lah dari raut wajahnya. Dari situ saya setelah di pemakaman saya bilang, "Ibu, Lina izin pulang ya," gitu. Terus ibu bilang, "Lina walaupun udah nggak ada Sari, tetap datangnya ke sini," katanya. "Iya Bu, Lina pasti main," gitu. "Anggap ibu kayak ibu aja," katanya. Ibu juga udah nganggap Lina sama Gita sama Sonia juga udah kayak anak sendiri, gitu. "Iya, ntar Lina main." Pulang sampai rumah ngabarin 2 orang itu, teman-teman saya itu, "Ya udah nanti Jumat aja deh, Kamis aja deh, gitu. Kamis aja kita ke sana," gitu. Pas banget kan libur, ya udah kita janjian di rumah Sonia. Nah, saya pulang dari makam itu malamnya habis chattingan sama teman-teman saya langsung tidur tuh Bang. Langsung tidur. Ya tidur juga kayak kebayang-bayang terus sama almarhum. Kebayang gini loh Bang, kalau kemana-mana tuh kan suka sama almarhum Sari ya gitu. Jadi keinget cara dia ngobrol, cara dia ketawa sama ini. Dia tuh selalu ngingetin kita sholat. Sholat tuh, sholat. Udah itu mah gampang, ntar juga bisa. Yang penting sholat aja dulu. Sari tuh selalu ngingetin kita buat sholat. Itu yang selalu diinget kayak sholat tuh, sholat. Sama kalau manggil tuh selalu Lin. Dia kalau manggil gitu, Lin, gitu. Dia selalu, pokoknya ciri khas dia kayak gitu. Akhirnya saya tidur, pas tidur Bang. Di mimpi tuh saya ketemu Sari dengan raut wajah yang marah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, jadi ruangannya itu kayak putih keabu-abuan. Sari itu sambil begini bilang gini, "Wah harusnya nggak kayak gini, harusnya tuh gue kayak lo masih hidup, gue nggak kayak gini." Tapi di mimpi saya nggak bisa jawab apa-apa dan nggak ngomong apa-apa, situasinya tuh cuman kayak gitu. Oke. Nggak lama saya kebangun. Tadi kok mimpi Sari ya? Mungkin kembang mimpi. Saya pikir gitu kan. Tapi kok marah gitu ya? Tapi itu marah Bang posisinya. Kok nggak bisa kayak gitu? Udah dari situ, setelah itu saya nggak bisa tidur lagi tuh Bang. Karena jadi keinget terus gitu. Kok Sari kenapa ya gitu? Walaupun sempat dipikirin, udahlah kembang mimpi aja gitu. Keinget terus sampai akhirnya kebesokannya saya tuh bangun kesiangan karena malamnya rada begadang kan tuh. Setelah mimpi itu susah tidur lagi gitu, maksain tidur sampai kesiangan. Nah di rumah itu yang tadi saya bilang saya ada bisnis kecil, jadi punya daster Bang. Jadi ada toko daster lah di toko oren gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pesan itu kan saya harus packing dan harus kirim ke kurir atau ada kurir nanti yang ngambil kan. Itu sekitar jam 3:30 atau pokoknya habis azan asar gitu. Saya packing dan saya tuh packing di depan ruang tamu. Jadi gini, posisi rumah saya tuh emang di depannya kecil tapi manjang ke belakang. Itu panjang ke belakang. Nah, di rumah tuh saya tinggal sama ibu dan bapak saya. Ibu saya itu guru. Jadi kalau misalnya pulang itu, kalau guru SD jam 2 siang tuh udah pulang. Nah, kalau bapak saya tuh kerja di Bekasi. Kalau di Bekasi itu berangkat subuh, jam 8 malam baru sampai rumah.
Kebetulan saat itu ibu saya tuh lagi mau ke tempat bapak, ke Bekasi. Berarti di rumah kosong nih bang, cuman saya. Saya packing, itu juga packing saya sambil dengerin lagu, nyalain lampu gitu, terang lah gitu. Baru jam 3:30 sore itu kan masih terang lah ya bang. Saya ngedengar ada orang manggil nama saya. Lin, Lin, Lin. Hah? Kok ciri khas banget ya? Lin, Lin, Lin. Saya carilah asal suaranya ini dari mana. Saya ikutin asal suaranya, ternyata asal suaranya tuh dari kamar saya bang. Saya tuh nggak berani sebenarnya buat buka pintu yang, saya takut tiba-tiba ada sosoknya atau gimana gitu. Saya buka pelan-pelan, terus saya ngeliat ke dalam, itu nggak ada apa-apa bang. Sampai saya ngeliat jaket saya jatuh. Jadi dari belakang pintu itu ada gantungan baju, di situ ada jaket yang saya taruh tuh jatuh. Oh, jaket jatuh. Akhirnya saya buka pintunya lebih luas lagi, saya masuk, saya ambil jaketnya, saya taruh, terus kayak ini. Jaket yang jatuh itu, jaket yang saya sama Sari itu kembaran. Kok yang jatuh jaket ini ya? Gitu. Kalau saya buka pintunya kencang, kemungkinan dia jatuh, oke, masih ada. Ini saya buka pintunya tuh pelan loh bang, sampai jaket itu jatuh. Ada apa ya? Saya ngobrol lagi di grup, saya bilang sama teman saya, ya udah doain aja, kirim Al-Fatihah. Itu suaranya percis banget kayak suara Sari. Lin, Lin, Lin. Dia kalau manggil gitu. Jadi Sari itu dia cantik tapi kekurangannya itu kalau ngomong rada gagap bang. Jadi kalau misalnya manggil orang itu lebih dari sekali atau 2 kali. Jadi Lin, Lin, Lin gitu. Itu ciri khasnya dia. Ya udah besok kan kita juga mau ke makamnya kan, habis gitu kita ke rumah ibu. Ya udah. Nah setelah janjian itu saya benar-benar setelah kejadian itu tuh bang, saya langsung balik lagi packing, tapi pintu saya buka. Takut soalnya terada lagi gitu, biar gimana pun tetap aja ada rasa takut itu ada kan. Saya buka pintu saya sampai saya nungguin bapak saya pulang. Kata orang kalau azan maghrib pintu tutup, enggak, saya buka aja udah, nggak peduli deh, udah saya buka. Sampai saya ngedenger bapak sama ibu saya pulang, baru saya berani gitu. Tapi saya nggak cerita bang, saya cuma cerita ke teman-teman saya. Nah, kebesokannya karena kita mau ke rumah almarhum, kita janjian di rumah Sonia. Nah, rumah Sonia ini kebetulan tuh kayak base campnya kita. Jadi kalau misalnya kita ketemuan ya di rumah Sonia. Saya ke rumah Sonia itu sekitar jam 2. Sampai di rumah Sonia, nggak lama Gita juga sampai, kita sama-sama bawa motor nih. Saya bawa motor, Gita bawa motor. Sampai di rumahnya Sonia kita ngerasa kayak ada yang beda ya gitu. Ada yang kurang ya, kayak biasanya tuh ada almarhum gitu. Nah, almarhum ini tuh semasa hidup seneng banget bikin kopi bang. Jadi kalau misalnya kita kumpul tuh, kita tuh berempat bukan yang kumpul, kita nongkrong di kafe mana, kita ke mall mana, enggak bang. Kita tuh bener-bener cuman di rumah Sonia, kita masak apa, terus kita ngeracik apa tuh. Kita sama-sama seneng ngeracik kopi gitu. Jadi kayak misalnya, kebetulan Sonia ini barista. Jadi dia yang ngajarin, kopi ini tuh enaknya dicampur ini loh, campur ini gitu. Dan Sari ini seneng banget gitu. Seneng banget. Jadi waktu pertama kali kita kumpul nggak ada Sari tuh kayak ada yang hilang ya. Gitu. Sepi ya. Kita bisa nggak sih kumpul lagi walaupun Sari nggak ada gitu. Karena rasanya tuh pasti bakalan beda banget gitu. Ya ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita lanjut ke rumah almarhum. Kita beli kue dulu di jalan. Setelah kita beli kue, kita datang ke rumah almarhum, ke rumah ibunya. Kita tahlilan. Setelah tahlilan, kita izin pulang. Di situ ibu sempat nahan saya karena ibu tahu
dari kita bertiga tuh yang nggak kerja tuh saya. Maksudnya yang waktunya lebih senggang tuh saya. Lina besok datang lagi ya ke sini. Kenapa? Ada yang mau ibu omongin. Ya udah ya bu, ntar Lina kesini lagi. Udah, saya pulang, teman-teman saya pulang, kita sampai rumah masing-masing. Malamnya saya kembali tidur lagi nih. Nah, karena kejadian itu di kamar saya, pas saya mau tidur, itu kamar saya benar-benar saya nyalain semua lampunya. Biasanya saya tuh kalau tidur lebih seneng keadaannya gelap. Ini enggak, benar-benar terang lah gitu. Pas saya coba untuk tidur, itu tidur lumayan udah malam banget ya bang. Itu saya dimimpiin lagi sama sosok Sari. Kali ini di mimpinya tuh beda bang. Rumah Sari tadi kan saya bilang nuansanya hijau. Saya mimpi diajak ke dalam ruang tamunya Sari. Jadi di ruang tamu Sari itu di depan kamarnya itu ada kayak pembatas. Setengahnya itu tembok, setengahnya itu kayak anyaman gitulah, kayak ukiran gitulah. Saya nggak begitu paham. Di situ Sari tiba-tiba diem, dia bilang gini, lu bakalan tahu pelakunya. Ini Sari, ini dua pelakunya. Di sini ada suaminya Ardi, di sini ada Pak Rahman. Lu bakalan tahu pelakunya. Setelah Sari ngomong gitu, tiba-tiba yang Pak Rahman ini maju. Sari itu seolah-olah nunjuk pelakunya itu Pak Rahman. Di situ saya masih, maksudnya apa? Pelaku. Sampai akhirnya saya kebangun, masih mikir maksudnya pelaku apa? Akhirnya dari situ saya nggak lanjut tidur lagi. Saya sholat subuh. Setelah sholat subuh ya udah packing kayak biasanya. Setelah udah selesai packing, saya nemuin lagi ibu. Saya datang, terus ibu bilang, sini masuk ke dalam katanya. Kenapa sih bu? Ya udah, saya diajak ke ruang tamunya. Ibu mau ngomong apa? Lina tahu nggak sih? Katanya. Kenapa? Sari itu sebenarnya meninggalnya nggak wajar. Gak wajar gimana? Dia tuh disantet. Sama siapa? Sama Pak Rahman. Jadi ternyata tuh santet ini tuh udah lama bang. Tapi Sari gak ngomong sama kita. 1 tahun sebelum Sari meninggal itu, iya benar. Sebelum Sari meninggal itu 1 tahun sebelumnya itu bapaknya meninggal. Bapaknya Sari. Sebelum bapak meninggal itu, Sari itu ternyata udah dibawa ke orang pintar. Sari itu ada yang ngirim guna-guna. Ini kalau didiemin bahaya. Harus diobatin. Selama almarhum bapaknya masih ada, Sari itu ternyata masih ngikutin pengobatan dari bapaknya. Sampai almarhum meninggal. Bapaknya Sari juga meninggalnya mendadak bang. Lagi tidur, persis banget meninggal di tempat Sari meninggal. Itu bapaknya lagi nonton TV tiba-tiba meninggal. Jadi habis ngobrol, masuk ke dalam, waktu itu nonton bola, pas anak-anaknya pada masuk ke dalam ternyata bapaknya udah gak ada. Itu pertama. Nah setelah kejadian itu, karena suaminya Sari ini orang yang gak percaya banget sama yang namanya orang bisa lah ya gitu ya. Orang yang begitulah ya bang. Itu dia nggak pernah ngebawa Sari ke orang bisa itu. Nggak pernah. Jadi Sari itu hanya diobatin secara medis aja. Nah kata ibu setelah diobatin medis bukannya tambah baik, justru Sari itu makin drop, semakin parah sakitnya. Akhirnya ibu inisiatif untuk ke Bogor. Udah bawa aja ke Bogor. Suaminya nggak bisa nolak lagi nih karena keadaan Sari udah kayak gini nih, lu nggak ada pilihan gitu. Dibawalah ke Bogor. Di Bogor itu sama, Sari disantet atau diguna-guna sama Pak Rahman, tapi nggak bilang Pak Rahman.
Dia selalu ngasih clue-nya orang terdekat, ciri-cirinya seperti ini, pekerjaannya ini, arahnya ke situ gitu. Arahnya ke situ. Oh, jangan-jangan Pak Rahman. Itu yang kedua, tapi Sari masih sakit Bang. Sampai kata ibu akhirnya Sari dibawa ke Kuningan. Di sana Sari tinggal selama beberapa bulan tuh. Sebulan atau 2 bulan gitu di daerah Kuningan itu. Nah, di daerah Kuningan itu baru Sari itu dilakukan kayak semacam ritual-ritual biar Sari keluar dari guna-guna ini. Ternyata Sari itu kata ibu ruhnya itu udah diikat. Jadi nggak bisa kemana-mana. Mau Sari diobatin kayak gimana pun, ya Sari itu udah nggak ada di jasadnya, dia tuh udah nggak ada. Nah, dari orang pintar itu tuh baru ngomong, ternyata bener, pelakunya itu Pak Rahman. Ibunya emosi Bang, marah, abangnya juga marah. Langsung datanglah ke rumah Pak Rahman. Nah, pas datang ke rumah Pak Rahman, tapi yang ditemuin tuh bukan Pak Rahman, istrinya. Ibunya waktu itu udah emosi banget, dia bilang, kenapa Sari diginiin? Kalau emang Sari salah, Sari minta maaf. Terus Bu, di situ istrinya cuma diem aja gitu. Nah, nggak lama dari situ ibunya pulang. Selang 1 minggu setelah itu, setelah saya datang, ternyata Sari meninggal. Nah, dari kejadian, oh berarti sampai segitunya ya Bu? Iya. Setelah itu saya pulang ke rumah, saya kasih tahu ke anak-anak keadaan Sari sebelum meninggal itu ternyata ada apa. Gitu. Anak-anak juga kaget, kok bisa? Gitu. Gila sih, jahat banget. Orang dari yang secantik itu bisa sampai dibikin jadi kayak tengkorak Bang, tapi perut bedanya cuma perut gede doang gitu. Kok bisa gitu? Jahat banget sih ini orang. Oh iya, Sari mau ulang tahun. Pas banget tanggal 31 Juli, Sari itu ulang tahun. Kita datangnya ke makamnya. Iya nanti nunggu libur gitu. Nah, setelah ibunya tadi bilang itu santet itu. Nah, kita tuh mau ke makamnya Sari. Oke, ya udah kita udah rencanain nih mau ke makamnya Sari sama anak-anak. Ya udah. Malamnya itu pas dari rumah ibu, saya tidur. Pas saya tidur, saya dimimpiin lagi. Dimimpiin sama sosok Sari, tapi kali ini berbeda. Yang saya lihat saat itu nuansanya kuning. Sari itu sambil megang 2 anak kecil. Jadi selama hidupnya itu Sari itu nikah udah 10 tahun tapi belum punya anak. Keinginan Sari itu pengen banget punya anak Bang. Di mimpi itu dia sambil bawa 2 anak kecil ini, cewek sama cowok. Kalian gue udah ikhlas. Di sini gue udah punya anak. Ada cewek sama cowok. Usianya berapa ya Bang waktu itu? Kecil-kecil banget. 4 atau 5 tahun gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman kayak seneng aja ngeliat dia gitu. Gue udah ikhlas. Di sini gue udah punya anak, kata dia. Udah, tiba-tiba mundur hilang. Kebangunlah saya. Sampai akhirnya kebesokannya kita ke makamnya Sari karena saat itu emang Sari ulang tahun. Kita bawa bunga, kita janjian sampai di makam. Karena saya yang tahu makamnya, saya kasih tahu. Dan makamnya Sari itu di bawah makam bapaknya Bang. Jadi ini makam bapaknya, ini makam Sari. Sampai di situ kita cabutin rumputnya, kita kirimin doa, sampai kita tabur bunga di situ. Terus kita bikin yang namanya, pengen cewek ya Bang, pengen lucu-lucuan gitu. Kita bikin bunganya tuh jadi love gitu. Sambil lagi ngerangkai itu, saya ngelihat ke arah belakang. Gak tahu kenapa pengen ngeliat. Itu apa ya? Pas saya perhatiin lagi, ternyata bukan di belakang ya Bang, di belakang badan saya, di samping makamnya Sari, itu ada makam anak kecil, cewek sama cowok, memang masih kecil, sekitaran 4-5 tahun. Saya bilang sama teman saya, ada makam anak kecil, apa ini ya yang ada di mimpi gue? Yang mana? Kok mimpi Sari itu bawa anak kecil, dia bilang udah ikhlas. Jangan-jangan. Mungkin di kehidupan di sana, Sari ngedapetin apa yang dia inginin waktu dia di dunia Bang. Itu yang bikin dia ikhlas.
Gitu sih Bang ceritanya. Oh, jadi waktu menikah itu, mohon maaf, Sari berarti memang belum punya anak ya? Belum. Dan dia memang pengen banget. Pengen banget. Ya manusiawi sih ya. Iya, pengen banget. Selama 10 tahun nikah memang dia udah coba berobat kemana-mana juga. Dan dokter tuh bilang gak kenapa-napa, bisa kok, mereka sama-sama subur, bisa hamil. Oke. Nah, setelah dari kuburan itu, dirimu kembali lagi nggak misalnya kayak dimimpiin apa didatengin sama sosok Sari ini? Enggak sih Bang, palingan kayak perasaan aja sih di saat kalau lagi kumpul tuh kayak berasa ada Sari gitu. Kalau teman-teman yang lain? Nah, kalau teman-teman dua ini pernah saya tanya, kebetulan kalau Sonia anaknya memang kayak apa ya, nggak pedulian lah sama hal kayak itu. Enggak sih. Kalau Gita ya masih, Gita pernah mimpi waktu itu. Mimpi Kita apa? pernah mimpi. Ya itu sama, cuman ketemu sama Sari waktu itu kayak di danau. Jadi dia tuh duduk di bale-bale, kita berempat. Jadi kayak nggak ada obrolan, cuman yang Gita lihat itu kayak kita seru gitu. Itu aja. Tapi ada sosok Sarinya. Ada. Yang menurut gua wajar sih ya ketika misalnya memang dalam satu anggota keluarga ada yang sakit gitu, terus udah coba ke dokter, ke rumah sakit tapi nggak membuahkan hasil, ya mungkin apapun gitu ya dilakukan supaya sembuh gitu. Iya benar. Sampai akhirnya ketika pergi kemana-mana itu justru nemuin fenomena banyak yang bilang kalau si Sari itu disantet gitu. Iya betul. Dan ciri-cirinya ngarahnya ke Pak Rahman gitu. Ya kalau dari cerita yang tadi gue tangkep mungkin kenapa gitu ya arahnya itu ke Pak Rahman ya mungkin karena ini cocok logi aja ya. Mungkin karena ya ketika Pak Rahman coba mendekat lagi gitu saat udah punya suami ditolak mentah-mentah gitu kan. Apalagi ini yang ngomong langsung suaminya langsung kan. Gitu. Sama satu lagi sih Bang. Jadi saya kan waktu itu dagang apa aja ya? Dagang daster juga, frozen juga. Dan karena saya tuh SMA-nya masih di sekolah itu dan kontakan masih ketemu lah sama Pak Rahman gitu. Jadi saya punya kontak WA-nya Pak Rahman nih. Pas saya lagi dagang frozen food, dia bilang mau beli. Terus saya bilang, oh ya udah, nanti saya antar. Gitu. Pas saya antar, Pak Rahman sempat ngomong gini. Di situ dia nanya kabarnya Sari, terus dia bilang dia tahu kalau Sari sakit. Dia bilang, Sari sakit ya Lin? Katanya. Iya. Kalau nikah sama bapak, dia nggak mungkin sakit. Kalau nikah sama bapak juga dia pasti punya anak. Saya di situ bingung. Ya saya jawab lah apa yang saya tahu. Saya bilang, mau nikah sama siapapun, kalau memang takdirnya itu sakit, takdirnya itu belum dikasih keturunan, ya akan seperti itu. Tapi dia bantah, enggak. Kalau dia nikah sama bapak, dia pasti sehat dan pasti punya keturunan. Itu sih Bang yang bikin, oke. Oh sempet ngomong kayak gitu. Iya. Tapi ditemuin nggak gitu kayak di rumahnya Sari buhul-buhul sihir gitu? Nah, kalau untuk di rumahnya Sari sendiri, suaminya kan nggak percaya sama yang kayak gitu-gitu ya Bang. Nggak tahu jadi ya? Jadi dia nggak mau tahu dan nggak cari tahu tentang itu. Karena yang ngobatin ke orang bisa itu kan pertama almarhum bapaknya, kedua dari keluarga ibunya. Cuman bener-bener berobat di rumah sakit aja. Iya ya, tapi ya misterinya itu ya. Kenapa misalnya Mbak Lina ini dimimpiin hal-hal seperti itu gitu. Ya walau alam lah ya. Tapi apapun itu, ini salah satu kisah yang menurut gua haru dan cukup tragis lah tentang seorang sahabat ya. Oke, makasih Mbak Lina udah datang dan bercerita ya. Itu deh guys, akhir dari episode ini di mana ya memang sahabat itu adalah orang yang datang ketika kita lagi jatuh gitu. Jadi kita gampang cara bedain mana sahabat, mana bukan. Ketika kita lagi jatuh, nah orang yang ngebantu kita itulah sahabat kita. Makanya jangan pernah kalian meninggalkan atau mengkhianati sahabat kalian. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri sekali lagi. Selamat tahun baru. Ciao.